Diriwayatkan oleh Muslim, tuftah Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis, fayughfaru likulli abdin muslimin la yushriku billahi syai'a illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqal anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha. 3 kali Nabi SAW ulangi. Pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis. Dibuka maksudnya dibuka pendaftaran. Iya, siapa yang mau Senin Kamis itu kesempatan. Makanya waktu Nabi SAW ditanya kenapa puasa Senin Kamis, jawabannya beliau, karena pada hari Senin dan Kamis amal-amal soleh diangkat ke langit. Maka saya pengen pada saat amal saya dilaporkan saya sedang puasa. Kenapa nggak puasa? Ini yang masih malas puasa Senin Kamis ini kenapa? Hah? Takut mati, takut lapar. Gak bakal mati kalau ajalnya belum datang. Kalau tunda-tunda, mumpung masih bisa, masih sehat, nanti deh Senin depan, baik Senin ini dicatat di buku amal kosong, nggak bisa diperbaiki. Godaan apapun harus sabar. Lapar, sabar sedikit, maghrib bisa makan kok, tapi pahalanya besar. Untuk kita bahas masalah neraka dulu, ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, man sama yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari bihadzal shaum bihadzal yaum 70 kharifa. Siapa yang berpuasa 1 hari di sisi Allah, 1 hari puasa sunnah, apalagi kalau Ramadan puasa wajib, luar biasa. Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarah 70 tahun. Lalu kenapa enggak puasa? Puasa, sabar. Ada makanan nanti makan. Nanti. Dan orang kalau lagi diundang ada arisan ibu-ibu, ada acara, datang enggak apa-apa. Gitu kan? Oh saya makan, oh maaf saya lagi puasa. Nanti takut riya, enggak usah riya. Tapi setannya, jangan lihat untuk dipuji. Maaf saya lagi puasa. Riya itu kalau tidak ditanya, maaf ya saya lagi puasa. Nah itu riya, enggak ada yang nanya, enggak ada penyebab apa-apa. Tiba-tiba langsung. Itu jelas mau dipuji. Tapi kalau kita ditanya, mau kemana? Mau sholat. Mau kemana? Mau ke majelis ilmu. Jadi berangkat haji, insya Allah jadi. Nggak ada riaknya. Kontrol saja kan gitu. Tapi kita boleh. Insya Allah orang yang puasa kalau diundang nanti dapat lebih banyak porsinya. Dibungkusin nanti lebih banyak. Nanti juga bisa gitu kan. Begitu pula dengan apa saja amal saleh. Kalau mulai sekarang Bapak Ibu tidak paksakan diri sholat malam, pasti tidak akan sholat malam. Karena setiap malam syaitan bilang, kau ngantuk, nggak usah, capek. Setiap malam begitu. Terus sampai kapan? Nggak, saya mau lawan syaitan sekarang. Bangun, wudu, sholat. Kata Allah SWT, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami akan mudahkan mereka sampai ke jalan kami. Maksudnya, kalau antum sudah paksakan, ya, teman-teman si laki-laki, perempuan di sini, antum dan antunna sudah memaksakan diri dalam masalah ibadah ini, kita akan bergulir. Misal ngantuk malam nih, paksain bangun, wudu, sholat, bergulir tuh sholatnya, pasti akan berjalan. Allah akan mudahin nanti. Yang penting lawan dulu syaitannya. Nah kalau tidak buku amal berjalan terus nih, sampai kapan? Sementara derajat di surga kita harus kejar. Ya. Lalu dikatakan, lalu diampuni, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu diampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kecuali seseorang yang ada perseteruan antara dia dengan saudaranya muslim. Dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah ini hingga keduanya berdamai. 3 kali Nabi ulangi, tangguhkanlah ini, tidak boleh dicatat masuk surga sampai mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Artinya nggak boleh musuh-musuhan. Nggak usah musuh-musuhan untuk apa ini? Musuh-musuhan, buang muka, merasa lebih dari orang, apa yang didapat? Dalam Islam kalau orang lain buat salah, maafkan. Itu ibadah, maafin itu. Maafinnya ya saya maafin. Oh nanti dia enak benar sudah buat macam-macam, sudah fitnah, gibah saya. Udah nggak apa-apa. Pasti semua dosa ada pembersihannya.
Dia udah pernah gibah kita nih, terus dia minta maaf, kita sudah maafin, kita dapat pahala, hati kita jadi tenang udah, sudah selesai. Tapi dia kena pernah gibah, dia akan digibah. Oleh siapa? Allahu a'lam. Dia akan kena sariawan, dia akan nanti apa? Mungkin jatuh kalau gibahnya besar, bibirnya pecah, Allah bisa pasti datang hukuman. Gak ada ceritanya orang buat dosa di dunia lalu tidak dihukum sama Allah, itu mustahil, menghayal. Menghayal Bapak Ibu sekalian. Kalau anda buat dosa di dunia, nggak apa-apa deh, saya kan sekarang sudah tobat, gak bakal ada pembersihan. Mustahil. Pasti ada pembersihannya. Pasti. Masalah bagaimana itu Allah punya kuasa. Bagaimana? Tapi ada pembersihan. Betul di akhirat nggak ada hisab, di dunia tetap ada pembersihan. Nggak usah buat. Gitu. Jadi tidak boleh musuh-musuhan ya. Mulai sekarang sudah musuh-musuhan, maafin. Orang yang salah minta maaf. Untuk apa dunia? Apa yang mau dikejar tuh? Marah-marahan itu untuk apa coba? Tidak dicatat jadi ahli surga loh ini resikonya. Sampai mereka baikan. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan, tidak layak seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Gitu kan. Misal pun kalau orang itu buruk sekali, memang dia pegel, dia ini coba dia kontrol 3 hari maksimal. Selebih dari itu sudah. Boleh jaga jarak. Beda ya. Misal orang ini suka bohong, orang ini suka minta-minta ganggu kita, boleh kita jaga jarak, tapi tidak memusuhi. Tidak boleh memusuhi, hati kita harus dibersihin. Karena kita bisa kena ancaman hadis ini. Kalau kita memusuhi berarti kita tidak didaftar masuk ke surga. Setiap Kamis pintunya dibuka. Ya. Itu kalau orang umum ya, apalagi suami istri. Ini yang suka berantem suami istri mana? Ini kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Sedikit-sedikit gara-gara tidak diantar, marah. Musuhan 3 hari. Apa ini? Lebih baik 3 hari itu pacaran suami istri. Daripada musuh-musuhan gitu kan. Anak juga begitu, sedikit tidak diberikan apa sama orang tuanya, musuh ya orang tuanya. Apa ini? Orang tua sedikit anaknya salah, tidak. Marah. Nggak mau lihat, nggak mau ini. Putus hubungan. Apa ini semua? Dunia sebentar, kita akan lewatin. Lapangkan dada, maafin. Daripada nggak masuk surga, maafin.